Rahasia pornografi yang sudah diketahui oleh banyak orang, oleh Devin Rose. Saya punya banyak teman yang pernikahannya hancur karena kecanduan seksual. Meski sangat menyakitkan bagi mereka, pasangan mereka, dan anak-anak mereka, tidak mengherankan bahwa nafsu birahi mendatangkan malapetaka pada pernikahan dan keluarga. Jumlah pria yang mengaku secara teratur bernafsu terhadap wanita melalui pornografi sangatlah tinggi, dan kemungkinan jumlah sebenarnya bahkan lebih tinggi lagi. Idealnya, pria Katolik kebal terhadap sifat buruk ini, tetapi kenyataannya adalah mereka juga menonton pornografi dan melakukan masturbasi dalam jumlah banyak. Meskipun demikian, pria takut membicarakannya, dan hal itu jarang dibahas. Baru-baru ini, di sebuah kelompok pria Katolik tempat saya bergabung, seorang pastor Katolik dalam program video yang sedang kami tonton berbicara tentang nafsu birahi dan pornografi. Lalu suasana hening yang tidak nyaman menyelimuti ruangan yang dipenuhi pria Katolik. Dan setelah ceramah selesai, setiap meja memiliki pertanyaan diskusi untuk dibahas tentang nafsu dan pornografi. Namun, di meja saya dan kebanyakan meja lainnya, topik utama dihindari dan subjek yang tidak penting malah difokuskan. Rasa malu itu sangat dalam. Saya mengerti, saya pernah mengalaminya. Kecanduan nafsu dan menonton pornografi setiap hari. Kami tidak ingin membicarakannya, namun itu adalah masalah besar. Rahasia yang diketahui secara luas, yang dengan sengaja tidak ingin kami bahas. Dalam Injil Yohanes, setelah berbicara dengan Nikodemus dan menyatakan bahwa Allah begitu mengasihi dunia, Yesus berkata, katanya, "Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat, karena setiap orang yang berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang, supaya perbuatan-perbuatannya tidak menjadi nyata. Tetapi, barang siapa melakukan kebenaran, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Seperti dalam Yohanes 3 ayat 19-20. Pornografi dan hawa nafsu adalah kejahatan. Pria belajar menggunakan wanita sebagai objek untuk kepuasan seksual mereka sendiri, melakukan perzinahan di dalam hati mereka. Gereja mengajarkan kita sebaliknya, yaitu manusia diciptakan untuk dicintai, dan seksualitas kita adalah untuk kita berikan sebagai hadiah bagi pasangan kita. Kita harus menyingkap pornografi dan kecanduan seksual apa adanya, dan menyinari terang kebenaran kepada mereka bagi setiap pria. Jangan biarkan mereka bersembunyi di depan mata dan memperoleh kekuasaan dan kerahasiaan yang melingkupinya. Para uskup Amerika Serikat baru-baru ini menulis surat pastoral yang menanggapi wabah pornografi dan nafsu birahi dalam budaya kita. Disebut ciptaan hati yang bersih dalam diriku. Surat tersebut merupakan pengantar yang baik untuk masalah tersebut. Ajaran gereja yang membebaskan tentang seksualitas dan apa yang dapat dilakukan pria dan wanita untuk tumbuh dalam kesucian dan terbebas dari perbudakan dosa ini. Mereka menyoroti karya penting dari Paus Santo Yohanes Paulus II tentang teologi tubuh, sebuah karya tulis hebat yang telah dibuat lebih mudah diakses selama 15 tahun terakhir melalui terjemahan yang sangat baik,
serta melalui buku-buku praktis oleh penulis Katolik populer tentang subjek tersebut. Delivered, karya Matt Fradd. Buku itu adalah contoh yang bagus. Dan surat dari para uskup kita ini merupakan awal yang baik. Tetapi kita membutuhkan lebih dari itu. Kita membutuhkan pria Katolik dimanapun untuk menghadapi kejahatan ini secara langsung. Kita membutuhkan pria Katolik untuk memulai kelompok di paroki mereka yang menyediakan tempat bagi mereka untuk membahas subjek yang memalukan ini, dan saling mendukung dan saling menyemangati dalam perjuangan mereka melawannya. Kita butuh banyak pria untuk berbicara tentang hal itu, dan lebih banyak konferensi dan ceramah untuk menyediakan sumber daya guna membantu pria bertumbuh dalam kesucian. Dengan memanfaatkan persenjataan yang diberikan gereja kepada kita, saya telah mampu menaklukkan kejahatan ini dan bertumbuh dalam kebajikan kemurnian. Saya tidak membanggakan hal itu, sebab hanya kasih karunia Tuhan yang melakukannya. Namun, itulah kabar baiknya, yaitu Anda dapat mengatasi kejahatan ini dalam hidup Anda dengan bantuan kasih karunia Tuhan. Kepenuhan sarana keselamatan ditemukan di dalam gereja Katolik, yang berarti Anda memiliki akses ke penawar racun nafsu yang paling kuat. Banyak pria telah menulis kepada saya selama bertahun-tahun untuk meminta bantuan. Jadi baru-baru ini, saya membuat kasus video singkat dan ampuh untuk membantu pria Katolik untuk meraih kemenangan atas kecanduan pornografi. Saya memadukan semua strategi, alat, dan ide terbaik yang saya pelajari selama 15 tahun terakhir dan menyaringnya menjadi kursus. Apa yang saya pelajari dari perjuangan saya sendiri dan pertempuran banyak pria Katolik adalah bahwa tidak ada satu taktik atau cara yang berhasil untuk setiap pria. Sebaliknya, berbagai alat dan strategi paling efektif untuk setiap orang. Jadi, penting untuk mencoba beberapa alat dan mencari tahu mana yang paling membantu Anda. Tentu saja, beberapa senjata seperti pengakuan dosa dan misa kudus sangat diperlukan bagi setiap pria Katolik dalam pertempurannya melawan hawa nafsu. Namun, selain sakramen-sakramen tersebut, banyak sekali sumber daya lain yang tersedia untuk membantu pria dalam kemurnian. Saya tidak dapat menggambarkan kebesaran sukacita karena terbebas dari perbudakan dosa-dosa yang penuh hawa nafsu. Itu adalah anugerah yang luar biasa, bukan hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk istri dan keluarga saya. Dan itu adalah anugerah yang saya ingin setiap pria Katolik terima. Sang Putra dapat membebaskan Anda, dan Anda akan benar-benar merdeka. Jangan takut untuk mendapatkan sumber daya dan bantuan yang Anda butuhkan untuk mengalahkan sifat buruk ini. Dan ingatlah bahwa Allah telah memberi kita Roh Kudus. Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Seperti dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Demikian oleh Devin Rose. Devin Rose tumbuh sebagai seorang ateis militan. Sebagai mahasiswa, ia secara radikal bertobat kepada Kristus dan mulai mempraktikkan kekristenan evangelis. Lalu beberapa tahun kemudian, doa dan pembelajaran yang panjang menuntunnya untuk masuk ke dalam persekutuan penuh dengan gereja Katolik. Sekarang, ia adalah seorang pengembang perangkat lunak profesional dan pembela awam amatir. Dan ia juga adalah seorang penulis populer untuk berbagai publikasi Katolik dan juga menjadi bintang tamu di TV dan radio Katolik. Devin Rose, ia tinggal bersama istri dan anak-anaknya di tanah pertaniannya di Texas.
Dan semoga hal ini dapat menjadi inspirasi iman kita semua. Dan ingatlah untuk selalu tetap setia pada iman Katolik kita. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.